Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita bertemu lagi di dalam doa pagi di hari Sabtu 30 Maret 2024. Semoga kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersaat teduh dan kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami, yang kami percaya dan kami yakin tidak akan pernah berkesudahan. Pada saat ini kami minta Tuhan yang menolong kami, biarlah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami untuk kami bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, mengerti dan memahami akan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Perikop kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Perikop yang kita baca menurut saya menarik karena menampilkan tokoh-tokoh dan pribadi-pribadi yang jarang kita dengar, kurang populer, dan pribadi-pribadi yang sederhana. Saya mulai dari yang pertama, yaitu adalah pada hari penguburan ada seorang dari Yusuf, yaitu dari Arimatea, dan dia adalah temannya Nikodemus. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yusuf menghadap Pilatus dan tujuannya adalah untuk meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus dan memberikan pemakaman yang manusiawi. Menariknya, orang ini bukan termasuk dari ke-12 murid Yesus. Dia adalah seorang kaya dari Arimatea. Dan menurut catatan dari Markus, Yusuf merupakan anggota majelis besar Sanhedrin Yahudi. Ia termasuk orang terkemuka di kalangan Yahudi. Namun tidak seperti para anggota Sanhedrin lainnya yang membenci Yesus, tetapi Yusuf justru menjadi salah seorang yang menantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah untuk terwujud di bumi. Setelah mendapat izin dari Pilatus, Yusuf mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk penguburan Yesus. Proses penguburan ini juga disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Lalu siapakah si Yusuf ini? Dia adalah orang kaya, dia adalah orang yang terkemuka, tokoh yang terpandang di tempatnya, tetapi dia berani untuk datang kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Yusuf yang tadinya dia adalah seorang yang menjadi pengikut rahasia Yesus, artinya dia belum berani untuk menunjukkan diri bahwa dia adalah murid Yesus, tetapi kini dia berani untuk menunjukkan dirinya, dan hal ini membutuhkan keberanian yang besar karena beberapa alasan. Yang pertama, bisa dipastikan karirnya di Sanhedrin bisa jadi akan rusak atau hancur. Ini adalah orang-orang atau para pemimpin agama yang ingin menyingkirkan Yesus, tetapi
bukan hanya akibat dari hancurnya karir dan reputasi, tapi juga ada pengorbanan fisik karena ia harus membeli kain linen, membungkus tubuh Yesus dengan kain itu, dan membaringkan Yesus di kubur barunya. Makam yang dibuat dari batu tersebut harganya cukup mahal, dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki uang yang banyak pada zaman itu. Dan tidak hanya itu saja, tetapi Yusuf juga mengambil resiko karena seorang penjahat yang disalib pada zaman itu tidak seharusnya dikuburkan. Dan jika ia harus dikuburkan, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menguburkan bersama dengan mereka. Jadi itu yang menjelaskan mengapa perlu dibuat makam baru. Dan saat itu terdapat gua pemakaman keluarga, yaitu sebuah lubang yang dengan beberapa tempat yang digali dari dinding untuk menampung jenazah. Dan Yusuf menempatkan Yesus di dalam kuburnya sendiri. Ini artinya Yusuf juga bisa kehilangan kesempatan untuk menggunakan kubur itu untuk dirinya di masa depan ataupun juga untuk keluarganya. Dan ini merupakan tindakan yang mahal dan butuh keberanian yang luar biasa. Lalu yang kedua yang ingin saya garis bawahi adalah para wanita. Ada banyak wanita yang melihat dari kejauhan, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea sambil melayani dia. Di antara mereka ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu dari anak-anak Zebedeus. Matius memberitahukan kita bahwa para wanita ini, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka telah mengikuti Yesus dari Galilea dan mengikuti dia. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah mereka mirip seperti para murid. Mereka mengikuti Yesus dari Galilea. Mereka adalah pengikut Yesus yang berkomitmen. Selalu ada di dalam setiap saat dan setiap waktu di mana Tuhan Yesus berada. Dan yang kedua adalah perempuan-perempuan ini dan para wanita ini, mereka melayani dia. Melayani dalam arti mereka menunggu Yesus. Mereka setia untuk ada selalu dekat dengan Yesus. Para wanita ini mengikuti Yesus dari Galilea, sama seperti para murid Yesus yang lainnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya. Tetapi ada perbedaan yang signifikan dari antara para wanita ini dan murid-murid lainnya. Kita mungkin tidak pernah melihat para wanita ini berdebat tentang siapa yang terhebat, tidak pernah mendengar atau melihat mereka berkata-kata dengan lantang bahwa mereka akan tetap setia mengikuti Yesus kemanapun. Dan kita juga tidak pernah melihat mereka bersuara dengan keras bahwa mereka tidak akan pernah melarikan diri saat keadaan mencekam atau saat keadaan terburuk terjadi. Dan di ayat 55, para wanita ini ada pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Para wanita ini mereka berada di dalam pemakaman Yesus. Dan di pasal 28 yang menarik adalah pada saat kebangkitan, para wanita ini juga ada di sana. Para wanita tersebut mengikuti Yesus secara konsisten dan tidak tergoyahkan. Mereka ingin berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Ketika Yesus mati di kayu salib, tergantung di kayu salib, sementara semua murid-muridnya melarikan diri, mereka ingin berada di sisi Yesus. Ketika Yesus diturunkan dari kayu salib, mati, mereka ingin berada di dekat Yesus. Ketika Tuhan Yesus dikuburkan, mereka juga ingin berada tetap di dekat Yesus. 3 hari kemudian, mereka masih dan ingin berada di dekat Yesus. Dan sebagai hasilnya, Yesus berada dekat dengan mereka dan pertama kali menampakkan diri kepada mereka. Mungkin para wanita ini belum sepenuhnya memahami Injil-Injil yang lain. Dan kita juga bisa melihat bahwa mereka pergi ke kubur untuk mengurapi tubuhnya. Mereka sama terkejutnya dengan orang lain ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tetapi intinya adalah kasih mereka kepada Yesus tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Meskipun mungkin mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada saat itu, tetapi mereka hanya ingin berada di dekat Yesus. Mereka begitu mengasihi dia. Mereka melayani dia mulai dari Galilea, melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Pada saat murid-murid Yesus kocar-kacir karena tekanan dari orang banyak dari massa, takut dituduh sebagai pengikut Yesus, para murid perempuan atau para wanita inilah yang justru paling setia. Mereka menemani Yesus ke tiang gantungan sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir.
Mereka juga yang menemani jenazah Yesus di makam yang gelap, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dalam kesedihan, mereka tidak undur dari Yesus. Mereka mungkin tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi di dalam ketidaktahuannya itu, mereka memberikan cinta dan kesetiaan yang utuh bagi Yesus. Mereka tidak takut dicibir, mereka tidak takut diomongin oleh orang lain, mereka tidak takut dituduh sebagai orang yang mungkin berkonspirasi untuk mencuri jenazah Yesus. Mereka tetap mengiring Yesus dengan setia, dan mereka ini adalah tipikal pribadi-pribadi yang tangguh. Dan ketangguhan kita sebagai manusia diuji pada saat krisis, pada saat keadaan tidak baik-baik saja. Ketangguhan kepada kita sebagai manusia diuji saat krisis datang melanda kehidupan. Kadang kita bisa juga lari dari iman yang benar, atau kita juga tetap berpegang pada janji dan terus berkarya dengan setia, walaupun harus menanggung susah. Kita belajar dari para wanita, yaitu dari Maria dan para wanita hebat lainnya ini. Biarlah kita terus dan tetap tegar dalam kesulitan dan mampu mempersaksikan iman yang teguh apapun kondisinya, apapun situasinya. Dan melalui kisah para wanita yang datang ke kubur Yesus, kita belajar tentang ketangguhan orang-orang yang sederhana, yang mengasihi Yesus. Kita tidak perlu menjadi orang yang, atau tokoh yang hebat, atau menjadi pribadi yang luar biasa dikenal oleh orang-orang untuk bisa setia mengasihi Yesus. Mari kita pun belajar untuk setia mengasihi Yesus dalam kondisi yang sulit sekalipun. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dan setia kepada kita sampai dengan kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya. Tidak sedikit orang Kristen kadang memperlakukan Tuhan Yesus baik ketika hanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ketika kita dalam keadaan sulit, tidak menemukan solusi, kadang-kadang kita baru panik dan kita baru mencari Allah. Tetapi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai atau tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, maka kadang-kadang kita seringkali marah atau kita seringkali menyalahkan Tuhan. Bahkan lebih parahnya adalah kita melakukan aksi mogok rohani, misalnya dengan sengaja nggak mau ke gereja lagi, tidak mau berdoa, tidak mau bersaat teduh, tidak mau lagi ikut di dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi hal yang perlu kita yakini dan yang perlu kita ingat adalah ketika kita memahami secara utuh makna kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, orang berdosa, kita akan selalu diingatkan untuk kita tetap setia mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari akan panas atau hari akan hujan. Tetapi satu hal yang Dia janjikan adalah Dia akan memberikan kekuatan kepada kita bila topan badai melanda hidup kita. Marilah kita hidup dengan komitmen yang tinggi kepada Tuhan, walaupun situasi hidup yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sekalipun. Biarlah kita tetap setia kepadanya dan mentaati apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Jadilah pribadi yang tangguh, apapun situasi yang kita hadapi. Mari kita sama-sama terus belajar dan kita terus mengasihi Tuhan. Dan selamat terus mengasihi Tuhan tanpa batas sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur biarlah firman yang kami baca, renungan yang kami dengar, biarlah boleh menguatkan kami, ajarkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.